Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana Ramadhani Laude dengan NIM A1J117062 dari kelompok 6. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem digestiva atau sistem pencernaan. Ini merupakan salah satu tugas praktikum mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia yang diampu oleh Bapak dosen Mustamin Balumbi SPD MSI dan asisten pembimbing Kisan Muhammad. Berikut kita mulai videonya. Selamat menyaksikan. Dalam video ini saya akan membahas tentang anatomi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Organ yang pertama yaitu mulut. Di dalam rongga mulut terdapat dua organ, yaitu gigi atau dentin dan lidah atau lingua. Mulut berfungsi mencerna makanan secara mekanis. Organ yang kedua yaitu faring atau tekak. Faring merupakan pertemuan saluran pernapasan dan saluran pencernaan berupa kerongkongan. Faring berfungsi untuk mencegah makanan agar tidak masuk ke dalam saluran pernapasan, yaitu tenggorokan. Organ yang ketiga yaitu esofagus atau kerongkongan. Esofagus merupakan organ yang berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm, memanjang dari akhir rongga mulut hingga lambung. Esofagus berfungsi sebagai jalan untuk makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung, mencegah benda asing masuk ke perut, menghasilkan gerak peristaltik, dan mencegah laju cairan dari perut. Organ yang keempat yaitu lambung atau ventriculus. Lambung adalah bagian saluran pencernaan yang melebar. Lambung berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan berbagai enzim. Di antaranya enzim pepsin mengubah amilum menjadi maltosa dan glukosa. Enzim lipase steapsin mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan enzim tripsin mengubah pepton menjadi polipeptida atau asam amino. Lambung juga berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan sementara sebelum makanan dimasukkan ke dalam usus halus. Organ yang kelima yaitu usus halus atau intestinum. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus berupa tabung yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Pada usus halus terdapat katup yang disebut dengan katup ileosekal. Katup ileosekal ini berfungsi untuk mencegah makanan masuk kembali ke usus halus. Pada usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus serta senyawa kimia dari kelenjar pankreas yang dilepaskan ke usus halus. Organ yang keenam yaitu usus besar atau kolon. Usus besar adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Usus besar berfungsi untuk menyerap air selama proses pencernaan, membentuk massa feses, mendorong sisa makanan hasil pencernaan yaitu feses keluar tubuh, dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Di dalam usus besar terjadi proses pembusukan sisa pencernaan oleh bakteri Escherichia coli yang hidup pada makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia.
Organ yang ketujuh yaitu rektum. Rektum merupakan kantung yang berfungsi menampung feses. Setelah penuh terjadi perangsangan karena ekstensi atau peregangan dinding rektum sehingga timbul keinginan untuk defikasi atau biasa disebut dengan berak. Saluran pencernaan yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan katup muskuler yang berfungsi mengatur pengeluaran tinja. Kemudian kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan merupakan organ yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Kelenjar pencernaan terdiri dari yaitu yang pertama kelenjar saliva atau kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan sekitar 1-2 liter ludah setiap harinya. Ludah manusia mengandung air, mukus, enzim amilase, zat antibakteri, dan lain-lain. Ludah berfungsi untuk melumasi rongga mulut serta mencerna karbohidrat menjadi disakarida. Kelenjar ludah di dalam rongga mulut manusia terdiri dari 3 kelenjar, yaitu kelenjar parotis yang terletak pada bagian akhir dari rahang atas di depan telinga. Kelenjar parotis yaitu yang ini. Kelenjar parotis berfungsi menghasilkan ludah yang berbentuk cair atau serosa dan enzim tialin. Kemudian kelenjar submandibular yang terletak di bawah kedua sisi tulang rahang berjumlah sepasang serta salurannya disebut ductus Wharton yang bermuara di dasar mulut. Fungsinya sebagai penghasil ludah yang mengandung air dan lendir atau seromukosa. Kemudian kelenjar sublingual terletak di bagian dasar bawah lidah dan bermuara ke dalam dasar mulut. Fungsinya adalah menghasilkan ludah yang mengandung air dan lendir atau seromukosa. Kelenjar yang kedua yaitu kelenjar hati dan kelenjar kantung empedu. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Hati berfungsi sebagai pengatur keseimbangan zat makanan dalam darah, sebagai penyekresi empedu dan membentuk eritrosit. Kelenjar kandung empedu berfungsi mengemulsi lemak. Kemudian kelenjar yang terakhir yaitu kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas berfungsi menghasilkan getah-getah pankreas yang disekresikan ke usus halus dan menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Selain itu, pankreas berfungsi mengatur kadar gula dalam darah melalui pengeluaran glukagon yang menambah kadar gula dalam darah dengan mempercepat tingkat pelepasan dari hati, dan pengurangan kadar gula dalam darah yang mengeluarkan insulin yang mana mempercepat aliran glukosa ke dalam sel tubuh, terutama otot. Baik, itulah penjelasan saya mengenai sistem digestiva. Semoga dapat bermanfaat bagi semua teman-teman yang menonton. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.